Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya yakin Anda dalam keadaan sehat dan kita bersyukur untuk semua itu. Kita akan merenungkan tentang Kores, Raja Persia yang dipakai oleh Tuhan. Nah, kita akan bersama membaca dan merenungkan tentang hal itu dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 3. Nanti Anda baca ya di rumah. Dengan amat heran kita menyaksikan sebenarnya Raja Kores dari Persia dipakai oleh Allah sebagai alatnya untuk membangun kembali bait Allah yang sudah dihancurkan oleh musuh. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Kores Raja Persia berhasil menaklukkan kerajaan Babilonia yang besar itu. Dan salah satu tindakan pertamanya ialah ia memerintahkan pembangunan kembali bait suci di Yerusalem. Kores sebenarnya Raja Persia yang tidak mengenal Allah Israel, yaitu Yahweh. Tapi Allah memakainya sebagai alat di tangannya. Karena Allah lah pengarah jalannya sejarah ini. Rupanya di dalam lubuk hati Raja Kores yang terdalam, ia merasa bahwa Allah telah mengangkatnya ke jenjang yang tinggi. Itu sebabnya ia merasa bahwa ia tidak boleh melupakan berkat Allah baginya. Inilah perkataannya dalam Esra 1 ayat yang kedua. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, Allah tidak pernah meninggalkan suatu peristiwa yang terjadi dalam sejarah begitu saja. Allah dapat menerangi hati manusia, siapa saja dia, untuk ikut terlibat sebagai rekan kerja baginya untuk mendatangkan kedamaian. Itu sebabnya di setiap zaman dan generasi Allah selalu berbicara kepada manusia, siapapun orang yang dipilihnya itu. Dan Raja Kores dipilih menjadi rekan kerjanya dan alatnya untuk pembangunan kembali bait Allah di Yerusalem. Yang kedua, terkadang Allah sendiri memilih orang yang dirasa tidak mungkin dan tidak layak terpilih, bahkan juga yang sudah tersisih. Seperti Kores Raja Persia yang tidak mengenalnya, tapi dipilihnya untuk menjadi kepanjangan tangannya, mewujudkan maksud dan rencana Allah di dunia ini. Dan yang dipilih pasti diberkatinya untuk mewujudkan rencana Allah bagi kedamaian dan kehidupan yang lebih baik. Saulus, atau yang kita kenal sekarang dengan Paulus, orang yang memusuhi dan membunuh pengikut Yesus, ternyata dia dipilihnya menjadi rasul untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, sehingga Injil masuk ke Eropa dan tersebar ke seluruh dunia. Juga pada zaman pandemi COVID-19 ini, Allah bisa memilih dan memakai siapa saja untuk menjadi teman kerjanya, menemukan vaksin dan obat oral untuk pencegahan penyebaran
atau pemutusan COVID-19. Allah yang bisa memakai Kores dan Saulus, Allah juga bisa memakai tentunya Dr. Terawan, bekas Menteri Kesehatan kita, dan bersama dengan timnya untuk menemukan dan mewujudkan adanya vaksin Nusantara. Sekalipun di tengah kontroversi di mana BPOM tidak menyetujui dilanjutkannya uji klinis kedua, kita perlu doakan agar jika memang itu kehendak Allah, maka vaksin Nusantara nantinya akan terbukti bermanfaat bagi pencegahan COVID-19 ini. Kita perlu berdoa dan menunggu hasilnya dalam iman kita supaya Allah menolong. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan berkenan memakai siapa saja yang Tuhan pilih untuk menjadi berkat, membawa kedamaian dan kehidupan yang indah di dalam dunia ini. Kami bersyukur untuk semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.